Selamat malam Ibu Cynthia Lukman, dengan saya Darmadi. Pada malam hari ini saya akan coba menjelaskan strategi Blue Ocean dari PT Badan Naungan Indonesia Tbk. Agar dapat lebih mudah dipahami, saya akan dengan memakai slide presentasi. Yang pertama adalah ringkasan strategis bagi pimpinan dan juga pemangku kepentingan. Rencana terfokus untuk menciptakan ruang pasar yang belum tergarap agar dapat mempercepat pertumbuhan dan juga dapat memperdalam inklusi keuangan bagi nasabah retail dan juga UMKM. Pertama-tama kita harus pelajarin dulu apa itu strategi Blue Ocean ataupun BOS. Nah, BOS adalah pendekatan strategis yang mengalihkan fokus dari persaingan langsung ke penciptaan permintaan baru di ruang pasar yang sebelumnya belum tergarap. Nah, alih-alih bersaing untuk berebut pelanggan yang sama, Blue Ocean strategi ini mengejar nilai inovasi secara simultan. Ini juga dapat menghadirkan diferensiasi dan juga biaya yang lebih rendah. Nah, inti dari konsep ini adalah bisa menciptakan pasar di mana persaingan menjadi tidak relevan dengan membuka nilai baru bagi nasabah. Yang kedua adalah inovasi nilai. Nah, juga kita bisa merancang penawaran dengan nilai-nilai yang bagus dan juga sekaligus bisa menurunkan biaya. Adapun 5 prinsip inti dari Blue Ocean strategi adalah: pertama, menyusun kembali batas pasar, melihat lintas industri alternatif, kelompok strategis, kelompok pembeli, dan juga produk pelengkap untuk menemukan permintaan yang baru. Yang kedua adalah berfokus pada gambaran yang besar. Kita bisa menciptakan strategi secara visual melampaui perbaikan bertahap menuju perubahan di tingkat sistem. Yang ketiga adalah menjangkau permintaan di luar basis yang ada, yaitu menargetkan non-nasabah dan juga segmen yang belum terlayani untuk memperluas pasar. Yang keempat adalah menetapkan urutan strategis yang tepat, memastikan utilitas, penetapan harga, biaya, dan juga hambatan adopsi ditangani secara berurutan. Yang terakhir adalah mengatasi hambatan organisasi utama. Kita perlu menyelaraskan orang, proses, dan juga metrik untuk mewujudkan strategi menjadi eksekusi. Sekilas performa mengenai PT Badan Naungan Indonesia, kita adalah bank terkemuka di Indonesia dengan fokus yang kuat pada segmen retail dan juga UMKM. Nah, kita juga itu dikenal sebagai inisiatif transformasi digital serta inovasi produk yang disesuaikan untuk nasabah retail dan pelaku usaha kecil. Pemimpin perbankan retail dengan jaringan cabang dan agen yang luas. Per posisi tahun 2025 sendiri, kita telah memiliki 8.000 orang karyawan dan juga hampir 300 cabang di seluruh Indonesia. Nah, fokus strateginya adalah pembiayaan UMKM dan inklusi keuangan. Yang terakhir adalah berkomitmen pada digitalisasi, perbankan seluler, dan juga kemitraan API. Adapun tantangan pasar terkini di perbankan Indonesia sebagaimana kita ketahui bersama adalah persaingan yang ketat. Bank tradisional dan juga penantang digital bersaing di dalam harga dan juga kemudahan. Nah, untuk nasabah melek digital, ekspektasi kian hari juga kian semakin tinggi terhadap pengalaman digital yang mulus dan layanan 24/7. Untuk yang ketiga, segmen UMKM yang belum terlayani. Nah, sebenarnya banyak pelaku usaha kecil belum memiliki akses ke pembiayaan yang sesuai, layanan advisory, dan juga alat digital. Yang terakhir adalah tekanan regulasi dan biaya, kepatuhan, tingkat margin, dan juga kebutuhan akan penyampaian layanan berskala dengan biaya yang rendah. Menerapkan Blue Ocean strategi di PT Bank Dana Indonesia Tbk, adapun langkah strategisnya adalah pertama dari inovasi digital. Kita perlu memperluas dana online banking dan juga fitur aplikasi yang bisa menyederhanakan perbankan sehari-hari. Yang kedua adalah proses penyederhanaan. Merampingkan persetujuan kredit dengan kredit scoring otomatis dan juga eKYC agar bisa dapat mempercepat. Yang ketiga adalah penawaran yang berfokus pada SME. Nah, adapun paket produk itu yang bisa kita tawarin ke customer adalah pinjaman mikro dan juga layanan konsultasi. Yang terakhir adalah kolaborasi fintech.
Nah, untuk kemitraan strategis dan untuk API untuk memperluas kapabilitas dan juga distribusi. Nah, bukti aktivitas metode eksekusinya adalah jutaan pengguna aplikasi. Tingkat adopsi mobile yang tinggi mencerminkan keberhasilan kami, keterlibatan nasabah, dan juga titik interaksi yang lebih sederhana. Dan namun SME Academy, program edukasi yang juga bisa membekali UMKM dengan keterampilan digital dan juga alat pengembangan bisnis. Yang terakhir adalah kemitraan fintech. Integrasi API dan juga produk bersama memperluas jangkauan serta mempercepat peluncuran produk. Nah, untuk manfaat utama, apa yang bisa kita peroleh adalah yang pertama, penciptaan pasar baru. Kita bisa menangkap permintaan tersembunyi dari non-nasabah dan juga pelaku mikro. Yang kedua, kepuasan nasabah yang lebih kuat. Nah, adapun alur yang lebih sederhana dan lain-lain yang disesuaikan bisa meningkatkan loyalitas. Dari efisiensi biaya, otomasi dan juga kanal digital bisa menurunkan biaya transaksi serta memungkinkan skala yang lebih besar. Posisi merek, kita bisa menjadi pemimpin perbankan digital yang inklusif untuk segmen retail dan UMKM. Terakhir adalah diversifikasi pendapatan. Untuk produk dan kemitraan baru, bisa membuka aliran biaya dan juga pendapatan bunga yang berulang atau recurrent. Nah, dari kesimpulan presentasi hari ini adalah dengan menerapkan blue ocean strategi bisa membantu Bank Danamon beralih dari persaingan yang padat menuju pertumbuhan yang terdiferensiasi dan juga terukur. Dengan menggabungkan inovasi digital, penawaran SMI dan juga penawaran SMI yang terfokus serta kemitraan strategis dengan fintech, Danamon dapat menciptakan ruang pasar yang sebelumnya belum tergarap. Nah, pada akhirnya bisa meningkatkan hasil bagi nasabah dan juga penghasilan pertumbuhan berkelanjutan yang menguntungkan kedua belah pihak. Demikian presentasi pada malam hari ini. Terima kasih.